wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi nih dengan saya, Ibu Putri. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini, Ibu akan membahas terkait dengan buku tema 4, subtema 4, kelas 3, yakni tentang hak dan kewajibanku sebagai warga negara. Tetapi sebelum kita ke topik pembahasan kita, Ibu ingin bertanya dulu nih ke kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, apalagi saat kondisi pandemi seperti ini. Oke? Jaga kesehatan ya. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Dimulai. Selesai ya. Nah, untuk topik pembahasan kita, yakni mengenai hak dan kewajiban warga negara, Ibu ingin bertanya dulu nih ke kalian. Ada yang tahu nggak sih hak dan kewajiban itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Hak dulu aja deh, hak dulu. Ada yang tahu nggak hak itu apa? Iya, bener banget ya. Hak itu segala sesuatu yang layak, patut, dan pantas kita dapatkan atau kita terima. Nah, kemudian jadi hak warga negara yaitu segala sesuatu yang layak, yang patut, atau yang pantas kita miliki dan kita terima sebagai warga negara terkait dengan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Nah, itu dia ya mengenai hak warga negara. Kemudian tentang kewajiban. Ada yang tahu nggak kewajiban itu apa? Iya, pinter banget ya. Kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau yang harus kita laksanakan sebagai tanggung jawab kita. Sebagai bentuk tanggung jawab kita. Nah, untuk kewajiban warga negara itu sendiri berarti segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau yang harus kita kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Itu dia ya teman-teman terkait dengan hak dan kewajiban kita, hak dan kewajiban warga negara, pengertiannya gitu, definisinya. Kita lanjut ke topik pembahasan kita berikutnya ya, yaitu mengenai peran kita sebagai warga negara terkait hak dan kewajiban kita. Di mana pada buku tema 4, subtema 4, kelas 3 ini ada 3 pembahasan ya. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban kita ketika kita sebagai pengguna jalan atau pengguna jalan umum gitu. Nah, yang kedua, hak dan kewajiban kita terkait dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu hak dan kewajiban kita terkait dengan keberagaman di Indonesia, tapi yang dalam konteks ras, suku, atau budayanya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, oke, yang pertama yaitu hak dan kewajiban kita sebagai pengguna jalan umum. Sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih manfaat dari jalan umum itu sendiri gitu. Jalan umum itu buat apa gitu. Nah, jalan umum ini dibuat oleh pemerintah untuk warga negaranya agar dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Seperti contohnya, kalian berangkat sekolah, atau berangkat kuliah, atau orang tua kalian berangkat kerja. Nah, pasti harus melewati jalan raya terlebih dahulu kan, atau jalan umum terlebih dahulu kan. Nah, itu dia fungsinya agar aktivitas kita sehari-hari ini dapat berjalan dengan baik melewati jalan itu sebagai jembatan penyeberangan itu. Nah, untuk hak dan kewajiban kita sebagai warga negara ketika di jalan umum, yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai haknya terlebih dahulu ya. Haknya yaitu yang pertama, kita berhak mendapatkan jalan yang bersih. Kemudian kita berhak mendapatkan jalanan yang tidak macet. Dan yang ketiga, kita berhak untuk
ketika jalan raya itu merasa aman gitu. Nah, yang keempat, kita berhak mendapatkan fasilitas untuk berjalan kaki atau biasa disebut dengan trotoar. Nah, yang terakhir, kita berhak mendapatkan fasilitas untuk kita menyeberang gitu, atau biasa disebut dengan apa, ada yang tahu? Yang ada unsur binatangnya gitu di katanya sedikit. Iya, bener banget ya, zebra cross. Nah, itu dia ya haknya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kewajibannya. Kewajiban kita sebagai pengguna jalan. Yang pertama yaitu kita wajib mentaati peraturan lalu lintas. Seperti contohnya gini. Ketika kita lagi sedang berkendara ya. Nah, kemudian lampunya warna merah. Berarti kita harus berhenti. Jangan sampai lampunya warna merah tapi kita terobos aja gitu. Jangan sampai ya. Jadi kalau misalkan lampunya warna merah, ya kita berhenti. Lampu warna hijau ya kita harus jalan. Kita harus mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas. Itu semua juga demi keselamatan kita ketika di jalan. Kemudian yang kedua, kita juga ketika berkendara, kita harus memakai helm atau sabuk pengaman. Nah, itu juga untuk keselamatan kita ya. Sama aja ya teman-teman, untuk keselamatan kita. Nah, yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan yang ada di jalan juga. Contohnya gini, ketika teman-teman bonceng ke mama atau papa gitu, terus kalian sedang habis makan. Nah, bungkus makanan kalian ini jangan sampai dibuang ke pinggir jalan gitu. Jangan sampai ya. Kita harus si bungkus makanan itu disimpan dulu. Nah, ketika sudah sampai di tujuan kita atau di rumah lah, nah nanti si bungkus makanan itu kita buang ke tong sampah. Kemudian yang terakhir, kewajiban kita ketika di jalan umum, yaitu kita tidak boleh mengganggu pengguna jalan yang lain. Seperti contohnya gini, ketika kita berpapasan dengan teman atau seseorang yang kita kenal gitu, terus dianya sedang berkendara, kita jangan sampai menyapanya terlalu keras gitu, kayak hey gitu. Nah, tapi khawatirkan dia ini atau teman kita ini yang sedang berkendara menjadi tidak fokus ketika menyetirnya gitu, dikhawatirkan. Dan dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi lebih baik kita mengklaksonnya saja gitu ya. Nah, itu dia ya adik-adik semuanya terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai pengguna jalan. Kemudian Ibu akan menjelaskan yang kedua ya, yang hak dan kewajiban kita terkait dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, di mana agama yang ada di Indonesia ini beragam-ragam ya, yaitu yang pertama ada Islam, kedua ada Kristen Protestan, kemudian Kristen Katolik, kemudian Buddha, kemudian Hindu, dan yang terakhir yaitu ada Konghucu. Nah, di mana agama Islam berarti tempat beribadahnya di masjid. Kemudian hari raya besarnya yaitu ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ataupun Maulid Nabi. Nah, kemudian yang kedua, agama Kristen Protestan atau Kristen Katolik, tempat ibadahnya berarti di gereja. Nah, untuk hari raya besarnya berarti Natal. Kemudian lanjut ya ke agama Buddha. Agama Buddha ini berarti tempat beribadahnya yaitu di vihara, dan hari raya besarnya yaitu Waisak. Nah, lanjut ke yang Hindu. Agama Hindu ini tempat ibadahnya yaitu di pura. Nah, untuk hari raya besarnya yaitu Nyepi. Dan terakhir yaitu ada agama Konghucu. Konghucu ini tempat ibadahnya yaitu di Klenteng, dan untuk hari raya besarnya yaitu ada Imlek. Lanjut ya ke hak dan kewajiban kita terkait dengan keberagaman agama Indonesia ini. Kan kita tadi udah tahu nih agama-agama Indonesia. Nah, kita harus tahu juga hak dan kewajiban kita. Yang pertama, hak dulu. Hak kita sebagai warga negara yang baik terkait dengan agama yang ada di Indonesia ini, yaitu kita berhak untuk mendapatkan kebebasan apa yang kita anut gitu. Jadi kita tidak boleh dikekang. Kita berhak untuk menentukan agama apa yang ingin kita anut. Kemudian kita juga berhak untuk merayakan hari raya besar agama yang kita anut ini. Dan yang ketiga, kita berhak untuk mendirikan tempat ibadah agama kita.
Nah, kemudian lanjut ke kewajiban. Kewajiban kita terkait dengan agama yang ada di Indonesia ini, yaitu yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan agama yang ada di Indonesia. Misalkan nih, aku agamanya Islam, dia mah agamanya Kristen, terus dibeda-bedain, nggak mau Islamnya se-Islam, Kristennya Kristen gitu. Jangan kayak gitu ya. Kita harus bareng-bareng gitu dalam hal pekerjaan, kerjasama gitu. Nah, kemudian kita juga harus berteman antar umat beragama. Jangan sampai yang tadi Ibu bilang ya, Islamnya sama Islam bertemannya, Kristen sama Kristen bertemannya. Jangan seperti itu ya. Kita harus sama-sama ketika kita kesusahan ya, kita saling membantu. Ketika teman kita yang beragama lain itu kesusahan atau mengalami kesulitan, kita harus membantunya ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk hak dan kewajiban kita sebagai warga negara terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia yang agama ini, kita tidak boleh membeda-bedakan antara agama yang satu dengan yang lain. Itu pokok yang pentingnya. Nah, lanjut ke poin pembahasan kita yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban kita terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia, yang suku, ras, kemudian kebudayaannya gitu. Dimana kita tahu Indonesia ini sangat banyak ya suku, ras, atau kebudayaannya, apalagi dari Sabang sampai Merauke kan. Wah, banyak banget. Nah, kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kita tidak boleh mendiskriminasikan juga. Kita harus tetap satu. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Nah, hak kita sebagai warga negara yang baik yaitu yang pertama, kita berhak untuk tidak dibeda-bedakan suku kita gitu. Kita nih sudah menghargai mereka gitu. Kita sudah menghargai suku-suku yang lain. Kita juga berhak untuk dihargai juga kan. Nah, yang kedua, kita juga berhak untuk mendapatkan pertolongan ketika kita mendapatkan kesulitan oleh suku yang lain. Maksudnya gini, ketika kita mendapatkan kesulitan, nah suku yang lain ini boleh membantu kita gitu, bisa membantu kita. Kita berhak untuk mendapatkan itu. Nah, yang terakhir, kita juga berhak mendapatkan keadilan ya. Ya intinya gitu. Kita berhak mendapatkan keadilan karena kita tidak dibeda-bedakan gitu. Nah, untuk kewajiban kita sebagai warga negara terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini, yaitu yang pertama, kita harus berteman. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar suku yang lain atau ras yang lain. Kita harus tetap berteman ya. Kita harus satu. Seperti yang tadi Ibu bilang, kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Jadi kita tidak boleh ya, kayak misalkan saya mah sukunya Jawa, kamu mah sukunya Sunda, nggak mau sama kamu gitu. Jangan ya. Kita harus sama-sama, kita saling satu, kita harus saling bekerja sama. Gitu ya. Nah, kita juga harus saling menghargai dan menghormati antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Terus kita juga tidak boleh mementingkan suku kita sendiri gitu. Terus suku yang lainnya nggak dipentingin, nggak dihirauin gitu. Jangan sampai ya. Pokoknya intinya kita harus saling bersama, kita harus saling satu karena kita ini Indonesia, satu Indonesia. Begitu ya. Mungkin yang bisa Ibu sampaikan cukup sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat kepada kalian dan jangan lupa untuk diterapkan ya di kehidupan kalian sehari-hari. Karena hak dan kewajiban ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Baik, Ibu Putri mohon maaf dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.